Baradae berjanji akan beberkan siapa pelaku atau aktor elit di belakang kejadian tembak-menembak di rumah dinas mantan Kadif Propam Irjen Pol Verdi Sambo dengan jelas dan nyata. Ikuti Jejak Opini KBRI Channel. Halo sobat-sobat semua, jumpa lagi kita di Jejak Opini KBRI Channel. Masih seputar rentetan kasus tembak-menembak di rumah dinas mantan Kadif Propam yang sudah diberhentikan oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Tembak-menembak yang terjadi di rumah dinas mantan Kadif Propam tersebut yang mengakibatkan salah seorang ajudan atau sopir daripada mantan Kadif Propam tersebut, Irjen Verdi Sambo, yaitu Brigadir Joshua, akhirnya tewas di tangan Baradae yang juga sopir dari istri Irjen Pol Verdi Sambo. Nah, sobat semuanya, kasusnya sudah bergulir ya, lebih kurang 1 bulan. Berbagai statement, berbagai bola panas yang digelindingkan di media massa oleh para pegiat sosial macam-macam. Polisi mengatakan kasusnya sedemikian rupa. Para pegiat sosial berasumsi bahwa ini terjadi karena ini, karena itu. Semua rancu. Nah, pada keterangan pihak kepolisian masih menyelidiki, masih bekerja keras sampai tuntas untuk mengusut kasus tersebut menjadi terang benderang. Nah, belakangan ini muncul semacam info ya, berita yang kita dengar atau KBRI dapati bahwa Baradae, pelaku yang katanya pelaku penembakan terhadap Brigadir J ini, akan ada rencana akan mengungkap dengan terang benderang siapa dalang atau siapa di balik layar dari semua kejadian tembak-menembak yang sampai menewaskan Brigadir J di rumah dinas perwira tinggi ini, yaitu di Duren 3, Jakarta Selatan. Tapi Baradae meminta kepada Lembaga Perlindungan Saksi atau LPSK untuk menjamin dia. Nah, lembaga penjamin saksi dalam bidang kriminal namanya itu sudah berjanji akan mencoba ya menjamin dengan catatan bahwa mereka akan menyelidiki dulu data-data yang konkret, yang lengkap ya, sehingga mereka bisa menjamin Baradae ini supaya tidak terjadi nanti di belakang hari hal-hal yang salah. Nah, salah seorang ini kita kutip dari ucapan dia di media sosial di YouTube kalau nggak salah, seorang pegiat sosial, dia seorang
pengacara juga, ya, kepalanya botak saya kayak gua juga nih. Dia mengungkapkan bahwa kenapa mereka berusaha untuk mensomasi atau menuntut Irjen Pol, mantan Kadif Propam ini, yaitu Verdi Sambo, untuk bertanggung jawab, karena katanya ada potensi, lebih berpotensi kepada dalangnya ataupun aktor, ini aktor elitnya ini, ya, mantan Kadif Propam tersebut. Karena begini katanya, kenapa, dasarnya apa dia mengungkap demikian? Yang anehnya, ya, satu, banyak hal-hal yang ganjil, ya, ditemukan mereka pada saat kejadian atau pasca kejadian. Nah, yang paling, ada beberapa hal yang paling sangat menonjol, yaitu kejadian tembak-menembak tersebut jelas nyata di rumah dinas mantan Kadif Propam ini, yaitu Verdi Sambo. Nah, ini kan siapa lagi yang bertanggung jawab? Nggak mungkin dia bilang nggak tahu atau apa. Nah, yang kedua, nah ini katanya yang kita kutip, ya, dari statement dia di salah satu channel YouTube, yang nggak habis pikirnya, seorang Kapolres Jakarta Selatan yang sekarang sudah dinonaktifkan juga, dia sangat terlalu berani berstatement bahwa katanya ini apakah mengalihkan data-data atau mengalihkan persoalan atau menyembunyikan sesuatu, kan gitu kan. Dia katakan bahwa kronologis kejadian tersebut, bisa terjadi tembak-menembak tersebut, adalah pada saat itu istri mantan Kadif Propam tersebut, yaitu Ibu Putri Chandrawati, sedang berada di kamar. Nah, itu sedang berada di kamar, tiba-tiba katanya Brigadir J ini, atau Brigadir Joshua ini, menodongkan senjata api. Nah, ini katanya menodongkan senjata api, benar apa enggaknya kita nggak tahu. Menodongkan senjata apinya ke kepala Ibu Putri Chandrawati ini. Nah, serta-merta si ibu kaget, kemudian berteriak, dan di bawah, kebetulan kamera di atas, di bawah Baradae mendengar teriakan tersebut. Ini versi, ya, versi ataupun ungkapan dari Kapolres Jakarta Selatan. Mendengar itu dia lari mengejar ke atas, tepat datangnya suara teriakan si ibu. Nah, pada saat itulah katanya Brigadir Joshua duluan yang menembak karena panik atau apalah. Ini versi yang kita ulangi lagi, versi Kapolres Jakarta Selatan. Jadilah tembak menembak, dan akhirnya Brigadir J tewas, ya, dengan beberapa peluru. Nah, menurut pengacara yang kepalanya botak seperti gua itu, ya, ini kasih contoh, saya lupa namanya, dia bilang ini sangatlah mengada-ngada katanya, ya, memutarbalikkan fakta. Makanya mereka dengan timnya berusaha untuk mencari fakta, akan mengusulkan atau supaya Kapolres Jakarta Selatan dinonaktifkan. Tapi ternyata memang belakangan lagi kita dengar bahwa sudah dinonaktifkan Kapolres Jakarta Selatan ini. Nah, kembali lagi kita ke permasalahan yang tadi kita relate-kan kepada kronologis kejadian yang diceritakan oleh Kapolres, versi Kapolres Jakarta Selatan, bahwa Brigadir J menodongkan senjatanya. Padahal kan kita tahu bahwa Brigadir J sudah lama bekerja, jadi secara normal kalau dia nggak mungkin katanya, itu logikanya nggak mungkin, ya. Tapi kembali lagi kita katakan tadi bahwa itu versi dari Kapolres Jakarta Selatan. Nah, kita lebih melangkah ke depan lagi ke permasalahan nanti, kita katakan bahwa Baradae akan ungkapkan, akan transparansi, akan berterus terang siapa sebenarnya dalang atau aktor kolit, aktor elit atau aktor kondang dalam peristiwa tembak menembak tersebut. Nah, mudah-mudahan nanti secepatnya
semuanya akan terbongkar, semuanya akan transparansi, semuanya akan terlihat, kecuali ada tanda petik ya. Tanda petik ya kita nggak tahu ya, permainan, namanya permainan atau bagaimana, lobby atau bagaimana lah. Tapi insya Allah ini udah meluas ya di media sosial dan sudah banyak yang mengawal persoalan ini. Jadi kemungkinan besar untuk bermain-main, untuk mengelabui atau memutarbalikkan fakta, mudah-mudahan tidak akan terjadi. Jadi kita tahu bahwa siapa pelaku sebenarnya, siapa yang membackup di belakang. Jadi kepada keluarga dari Brigadir J juga akan tenang, mereka yang penting, karena anaknya juga nggak bisa kembali karena sudah tewas, ya kan. Yang mereka harapkan adalah bagaimana kasus ini bisa terungkap dengan seadil-adilnya penjelasannya, dan hukuman yang setimpal atau berlaku kepada nantinya para pelaku yang sudah ditetapkan menjadi tersangka. Tapi kemungkinan besar bisa ya, kita nggak menuduh Irjen Pol, mantan Kadif Propam ini, Irjen Pol Verdi Sambo ini yang bakal jadi tersangka, tapi kemungkinan karena ya itu tadi kata pengacara tadi, perjanjian di rumah dia, memang pada saat itu dia tidak ada di rumah, yang ada hanya istrinya. Dari kuncinya kembali lagi, yaitu istrinya juga kunci juga nih, eyewitness nih ya, saksi mata atau kunci kuat juga nih. Nah itu, nah sekarang kan semua sudah diselidiki, semua sudah disidik dan dalam penyelidikan, dalam penyidikan. Mudah-mudahan cepat terlaksana dan mudah-mudahan juga kasus-kasus seperti ini tidak akan terulang kembali, ya kan? Karena semuanya dirugikan, semua dibikin kacau balau di negara NKRI ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke Mas Bro, mungkin ini dulu yang bisa KBRI infokan ya, seputar kasus tembak-menembak pada saat itu maupun pasca tembak-menembak tersebut. Oke, sebelum kita tutup, jangan lupa subscribe, like, share, and comment channel YouTube KBRI yang selalu memberikan informasi akurat, terpercaya, dan jelas, pastinya dengan didukung oleh data-data yang akurasi. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.